para kiai, para ulama, para habaib, para santri telah menanam andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Suatu ketika Insinyur Soekarno memberikan kepada utusannya untuk bertanya kepada Syekh Hasyim Asy'ari, apa hukumnya orang Islam yang membela negaranya? Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Orang Islam yang membela negaranya itu adalah fardu ain, maka wajib bagi setiap muslim untuk membela negaranya. Dan orang muslim yang mati dalam melawan para penjajah itu termasuk mati syahid. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwas. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu, orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, bal ahya, mereka tidak mati, walakin la tash'urun, mereka masih hidup tapi kita tidak menyadari kehidupan mereka. Banyak pejabat-pejabat yang meminta fatwa kepada Syekh Hasyim Asy'ari waktu ketika Inggris mau menyerang Indonesia. Hei rakyat Indonesia, jika kalian tidak menyerah, tidak membalikan senjata-senjata kami, maka kami akan menyerang kalian. Apa kata Bung Tomo? Bung Tomo bertanya terlebih dahulu kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Gerola semangat jihadnya, semangat dia. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Awali kalimat pidato saudara dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan menyebut Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka dalam pidatonya Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam awalnya dan diakhiri dengan pekikan takbir. Itulah yang membuat para pemuda Surabaya yang tadinya takut menjadi semangat, yang tadinya ada rasa takut jadi semangat mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang mengatakan tidak ada kaitannya Allahu Akbar dengan kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak tahu sejarahnya. Tepat tanggal 17 Agustus, di hari Jumat itu, tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan, nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya, nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Ini jalan apa namanya Pak? Kistu Kencana, ya, Wisnu Kencana Timur, nomor 27, Masya Allah. Nomor 27 tempat ini. Kalau cuma Wisnu Kencana saja di jalan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ dalam keadaan masih lemas. Ada kemudian penyakit dalam tubuhnya, maka diberikan oleh beliau madu Yaman di malam harinya. Siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian di sampingnya ada Bung Hatta, proklamasi sampai dengan ujungnya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digelorakan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kalimat Allah yang Maha Kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang Maha Kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya ahad. Qul huwallahu ahad.
Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kalau di bumi Indonesia ini ada orang-orang yang anti Tuhan, ada orang-orang yang menolak ketuhanan, sesungguhnya dia sedang melanggar undang-undang. Dan pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kita untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk ibadah. Perhatikan bacaannya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita pengajian adalah ibadah, sholat adalah ibadah, zakat adalah ibadah, taklim seperti ini adalah ibadah. Jadi taklim pun dilindungi oleh undang-undang, taklim pun didukung oleh negara, dan kalimat takbir pun itu adalah kalimat takbir yang tertuliskan dalam undang-undang dasar kita. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Ya Allah, kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Karena dengan rahmat-Mu juga kami merdeka. Dengan rahmat-Mu juga kami mampu mengibarkan bendera sangsaka merah putih yang mulia. Dengan rahmat-Mu juga kami mampu mengusir para penjajah yang hina. Maka hari ini kami berdoa memohon rahmat-Mu ya Allah. Perbaikilah keadaan bangsa kami, negeri kami, negara kami. Tidak ada masalah yang terjadi di dalam negeri kami kecuali karena kebodohan dan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau serahkan urusan bangsa kami, negara kami, Indonesia kepada kami ya Allah, tapi uruslah kami ya Allah. Karena Engkau sebaik-baik yang mengurus hamba-Mu. Siapa lagi yang akan mengurus kami setelah Engkau meninggalkan kami ya Allah. Sungguh kami mencintai negeri ini karena Engkau, dan kami mensyukuri nikmat kemerdekaan dari-Mu ya Allah.